hari ini firman Tuhan dibawakan oleh siapa ya Kak Poni? Siapa ya? Oh, hari ini Kak Vikaris. Ya, dia tahu nggak nama Kak Vikaris kita? Saya Siapa? Kak Vikaris Helda Pudulu. Iya. Betul adik-adik, benar jawabannya. Kak Helda. Nah, hari ini Kak Helda yang akan membawakan Firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi ya Kak Poni, Kak Poni. Hari ini kita mau hari ini hari apa ya Kak Poni? Harinya Tuhan. Nah, adik-adik sudah memuji nama Tuhan kalau hari ini adalah harinya Tuhan. Tapi adik-adik ingat ya, kalau harinya Tuhan bukan hari Minggu aja ya kan? Nah, harinya Tuhan itu adalah semua hari, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu adalah harinya Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pagi hari ini kami anak-anakmu bisa berkumpul di sini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan mau memimpin dan menyertai kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak-kakak, ada loh teman kita yang mau bersaksi hari ini. Siapa ya? Nah, Siapa ya? kita lihat dan dengarkan yuk. Tidak menyangka wabah COVID-19 berdampak mengubah semua keadaan termasuk pendidikan. Satu hal yang tidak bisa dilakukan namun harus dijalani saat-saat di mana kami semua siswa kelas 6 harus menghadapi proses kegiatan online. Tapi aku bersyukur di balik semua kesulitan Tuhan memberikan kemudahan. Cara belajar yang tadi aku rasakan begitu berat menjadi ringan karena Tuhan memberikan kami guru-guru yang baik, penuh kesabaran dalam mendampingi dan memberikan bimbingan di dalam belajar. Begitu juga orang tua yang selalu memberikan dukungan positif agar aku semangat. Puji Tuhan, dan hasilnya aku bisa menyelesaikan tugas belajarku di bangku sekolah dasar, dinyatakan lulus dengan nilai yang baik. Dan sekarang aku akan melanjutkan tugas belajarku di bangku SMP. Puji Tuhan, bagiku ini merupakan anugerah Tuhan yang tak terhingga. Teman-teman jangan pernah sangsikan kebaikan Tuhan ya. Yakin serta percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Semoga
kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Nah adik-adik, di tengah-tengah koronces pada saat ini salah kakak-kakak corona. Di situasi corona saat ini adik-adik masih banyak kita terima berkat dari Tuhan. Contohnya teman kita tadi. Jadi banyak-banyak mengucap syukur ya adik-adik. Sekarang tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita duduk yang manis. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi Yesus sayang padamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua agar kami dapat mengerti dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kalau adik-adik udah mendapatkannya, yuk kita bangkit berdiri. 1 Korintus 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan menyatakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab kita. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Halo adik-adik. Hai. Adik-adik yang di sini bersemangat ya, yang di rumah mana
biasanya kita kalau diminta bantuan sama orang tua, sama kakak kita, sama adik kita, biasanya kita banyak gak maunya. Kita suka marah, kita suka ngambek, pokoknya gak mau deh. Nah, adik-adik itu menandakan bahwa di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita gak ada sukacita, kadang-kadang kita gak ada sukaria. Karena kalau dimintain tolong, kita gak mau melakukannya. Kita suka ngambek, kita suka marah. Nah, adik-adik tahu gak sih ada satu tokoh Alkitab yang kalau dia melakukan pekerjaan apapun, dimintain tolong apapun, dia selalu mengerjakannya dengan penuh sukacita. Ada yang tahu gak siapa? Ih, Kak Eta hebat. Siapa? Jangan kenceng biar adik-adik di rumah bisa dengar. Hebat. Nah, adik-adik, hari ini pembacaan Alkitab kita tentang seorang tokoh yang bernama Paulus. Paulus itu adik-adik hidupnya gak suka marah-marah. Dia hidupnya selalu senang dan selalu bersukacita. Jadi adik-adik, di suatu hari Paulus ini sedang pergi. Pergi kemana? Ayo baca Alkitab kita. Ke kota apa? Ayo. Yang di rumah ke kota apa? Ayo. Kota apa ya? Kakak-kakak. Waduh. Ayo. Gak tahu kakak-kakaknya. Mungkin adik-adik di rumah tahu, bantu kakak yuk. Kota Korintus. Jadi waktu itu Paulus pergi ke kota Korintus. Kota Korintus itu besar daerahnya. Ada begitu banyak orang. Ada orang-orang yang baik, tapi ada juga orang-orang yang nakal. Nah, Paulus pergi ke daerah itu, ke kota Korintus itu, untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang nakal pada saat itu. Setelah itu, tugasnya Paulus, dia juga memberitakan kepada semua orang tentang kebaikan Yesus Kristus di dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang ada di kota Korintus pada saat itu jadi percaya tentang kebaikannya Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, pada saat Rasul Paulus pergi ke kota Korintus, ada begitu banyak hal-hal yang terjadi. Dia bukan cuma sukacita aja, tetapi ada juga orang-orang yang musuhin Paulus, ada juga orang-orang yang melawan Paulus. Tapi Paulus tetap melakukan pekerjaannya dengan penuh sukacita. Pasti kita bertanya-tanya, kok bisa sih Paulus banyak musuhnya tapi sukacita? Kok bisa sih Paulus banyak yang benci tapi dia merasa sukacita? Tahu nggak kenapa Paulus selalu bersukacita? Ada yang tahu di sini kenapa Paulus selalu bersukacita? Adik-adik di rumah ada yang tahu? Wah, diem-diem aja nih. Apa ya jawabannya? Soalnya tahu nggak Kak Somi? Tahu nggak? Oke, kalau gitu kakak bantu ya. Kenapa Paulus selalu bersukacita? Karena Paulus selalu bersyukur. Apa
diajak untuk terus berterima kasih. Karena apa? Tadi udah disebutkan. Karena kita masih bisa berkumpul sama keluarga kita, sama papa kita, sama mama kita, sama kakak kita, atau sama adik kita dan saudara-saudara kita. Lalu kita bersyukur juga karena kita masih diberikan hari yang baru dan juga nafas kehidupan sampai saat ini sama Yesus. Apalagi tadi bersyukurnya, ayo. Dikasih bisa menikmati makanan. Nah, adik-adik masih bisa dikasih makanan sama minuman. Jadi adik-adik, hari ini kita semua diajak untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, pagi-pagi tadi pas adik-adik bangun tidur, udah bersyukur belum kepada Allah? Sudah. Wah, kakak-kakak di sini hebat ya. Adik-adik di rumah pas bangun tidur udah bersyukur belum kepada Allah? Jangan-jangan pas bangun tidur langsung nonton TV. Jangan-jangan pas bangun tidur langsung ambil handphone main game. Ayo, hari ini adik-adik diajak untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Jadi kalau adik-adik bangun pagi dengan tubuh yang sehat, yang segar, wah, kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau adik-adik masih bisa berkumpul dengan keluarga, wah, kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Jadi besok-besok kakak tanya, kalau disuruh belajar yang giat masih suka marah-marah gak? Kalau disuruh orang tua beresin mainan masih suka marah-marah gak? Kalau kakaknya minta tolong sesuatu masih marah-marah gak? Nah, adik-adik yang di rumah, hari ini kita belajar bersama-sama untuk bersyukur. Kalau kita bisa bersyukur, kita bisa dengan penuh sukacita melakukan apapun. Jadi nggak ada lagi tuh yang marah-marah, ngambek, pokoknya kesel sama mama papa dan lain sebagainya. Karena kita selalu berterima kasih kepada Allah. Oke adik-adik, jadi pelajaran hari ini kita ngapain tadi? Bersyukur. Betul, bersyukur atau bisa dikatakan berterima kasih kepada Allah. Nah, terus kalau kita udah bersyukur, kita ngapain dong di rumah? Ayo, kita bersaksi nih di rumah ngapain ya? Rajin belajar, kakak. Rajin belajar. Yang lain, membantu orang tua. Mereka pasti bingung. Jangan ngabisin makanan ya. Ayo angkat. Sapu rumah, sapu rumah. Kakak Bermain bersama kakak sama adik. bermain bersama kakak dan adik yang akur ya teman-teman semua. Nah, adik-adik, itulah pesan Alkitab yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah dan juga kita semua untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Helda tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus yang diutus Tuhan ke kota Korintus untuk memberitakan firman Tuhan dan juga untuk menasehati orang-orang jahat di sana adik-adik. Jadi kita juga punya tugas loh adik-adik. Tapi kan susah Kak, baru segini. Apalagi kita kan anak kecil. Nggak susah kok kak, nggak susah kok adik-adik. Caranya mudah sekali sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki tugas
juga seperti Rasul Paulus zaman sekarang, salah satunya nih, kita jaga jarak, jaga jarak. Kemudian apa adik-adik? Rajin mencuci tangan 6 langkah. Dan juga kalau kita keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Adik-adik manis, sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita masih tetap memuji Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa ya, minggu depan kita ibadah lagi. Nah, karena kita mau menutup ibadah kita di pagi hari ini, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena sudah mengajarkan kami semua anak-anak-Mu untuk selalu bersyukur, untuk selalu berterima kasih kepadamu. Kiranya itu semua dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-harinya. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya kasih dan juga penyertaan-Mu akan tetap tinggal bersama-sama dengan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mau terus-menerus berdoa dan juga mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya beribadah